Faya ayuhal hadirun, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di sini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi terbaik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa surat Ar-Rahman ini banyak berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan nikmat Al-Qur'an, yang kemudian nikmat kita diciptakan sebagai manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, diciptakannya kita sebagai manusia merupakan sebuah nikmat yang paling besar. Berbeda dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian di antara nikmat yang diceritakan di dalam surat ini juga adalah berbicara tentang bagaimana kita diberikan nikmat untuk bisa berbicara dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Maka di situ Allah mengatakan 'allamahu al-bayan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmat langit, nikmat bulan, matahari, ya, yang kemudian berbicara juga Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaan Allah itu yang tanpa batas. Kemudian Allah juga berbicara tentang bahwa kehidupan ini akan fana, dan dilanjutkan dengan balasan bagi orang-orang yang beriman, yaitu mendapatkan surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara karakteristik surat Ar-Rahman ini, yang pertama menjadi satu-satunya surat yang diawali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya satu di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Ar-Rahman. Kalau kita lihat di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, nama Allah itu ada 99, ya. Dan Ar-Rahman digunakan sebagai nama di dalam Al-Quran. Ar-Rahman ini kalau kita perhatikan bersifat superlatif, ya, artinya tidak boleh dinisbatkan kepada manusia. Tapi Ar-Rahman itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menamakan anak jangan dinamakan Ar-Rahman, tetapi ditambahkan Abdur Rahman. Karena Ar-Rahman hanya boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang begitu banyak kebaikannya, yang begitu banyak, ya, kemuliaannya, tetap tidak bisa dikatakan Ar-Rahman. Ya. Karena apa? Ar-Rahman hanya boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah di antara karakteristik surat Ar-Rahman ini bahwa satu-satunya nama surat yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cukup menarik dari surat Ar-Rahman ini ada pengulangan kata, yaitu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan? Ya. Khitab di sini yang dimaksudkan adalah yang pertama, kalau menurut pendapat Ibnu Abbas, yang pertama untuk manusia dan untuk kalangan jin.
Ya, makanya nanti diceritakan juga bahwa manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api. Khitab ini untuk manusia dan jin. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Karena memang di dalam surat Ar-Rahman ini berbicara banyak sekali tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada ancaman di dalam surat ini. Ya, ada sekitar 31 kali Allah mengulang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi kalau surat Ar-Rahman itu ayatnya 78 diulang 31 kali, ya ini memudahkan bagi yang ingin menghafal surat Ar-Rahman. Karena sudah dapat bonus berapa? 31. Ya, sisanya baru kita hafal. Ya, karena ini kan ayat yang diulang. Seperti itu. Jadi cukup mudah sebenarnya ketika mau menghafal surat Ar-Rahman. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya karunia Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada kita sebagai manusia. Ya, tadi sudah kita sebutkan banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah kita sebagai manusia bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah selalu mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ya ke dalam surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan hingga tuntas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita artikan bersifat ya superlatif, di mana hanya boleh dinisbatkan kepada Allah. Dan Ar-Rahman ini di antara sifat Allah Subhanahu wa taala ya, ini diberikan kepada semuanya, baik beriman ataupun tidak, baik yang suka bermaksiat kepada Allah ataupun tidak, baik yang taat ataupun tidak. Ya, Ar-Rahman diberikan semuanya kepada Allah. Maka orang yang beriman, orang yang tidak beriman, kalau waktunya mereka makan, Allah berikan ya rizki. Ya, tidak pandang tentang ya mendustakan ayat Allah atau tidak. Ini sifat Allah yang Ar-Rahman. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang beriman. Tetapi di dunia ini Allah bersifat Ar-Rahman. Ya, semua Allah berikan. Itulah di antara bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Logika kita sebagai manusia, setelah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah tidak langsung menyebutkan khalaqal insan? Dari Allah, kemudian Allah menciptakan manusia. Setelah Allah ciptakan manusia, Allah ajarkan berbicara, kemudian setelah berbicara Allah ajarkan Al-Quran. Tetapi setelah Ar-Rahman, Allah langsung menyebut 'allamal Quran. Khalaqal insannya urutan ketiga. Di dalam Al-Quran, takdim wa takhir itu bukan sesuatu yang asywaiyah. Asywaiyah itu secara kebetulan atau memang tidak ada hikmah atau sesuatu di baliknya, tidak. Takdim dan takhir di dalam ayat Al-Quran, ya, takdim takhir itu ada ayat yang didahulukan, ada ayat yang diakhirkan.
itu selalu ada rahasia di baliknya. Selalu ada hikmah di dalamnya. Ya. Kenapa Allah mendahulukan allamal Quran setelah menyebut Ar-Rahman? Bukannya Ar-Rahman kemudian Allah menciptakan manusia, khalaqal insan. Tetapi Al-Quran didahulukan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu harus didahulukan di dalam kehidupan kita. Al-Quran itu harus menjadi pedoman di dalam kehidupan seorang manusia. Maka di sini Allah mendahulukan allamal Quran, baru khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Karena Al-Quran ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus menjadi pedoman di dalam kehidupan manusia. Makanya dahulu pernah kita katakan, ya, al-hayatu fi dhilalil Quran nikmatun azimah, nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha, nikmatun tarfa'ul umra wa tubarikuhu wa tuzakki. Hidup di bawah bimbingan wahyu, di bawah Al-Quran adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang tidak bisa dideskripsikan, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kecuali bagi mereka yang telah bisa merasakan nikmat bersama Al-Quran. Nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha, nikmatun tarfa'ul umrah wa tubarikuhu wa tuzakki. Kenikmatan yang mampu mengangkat kualitas hidup seseorang. Seorang kalau dekat dengan Al-Quran itu kualitas hidupnya semakin meningkat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berbeda dengan orang yang jauh kepada Al-Quran. Ya, kita coba perhatikan banyak sekali kisah, banyak sekali cerita. Orang-orang yang di dunia ini mungkin dianggap biasa tetapi mulia di sisi Allah. Ya, ada sebuah kisah nyata bahwa ketika sebuah makam di salah satu daerah dipindahkan karena satu sebab, ada jasad-jasad yang masih utuh dan wangi. Ternyata setelah diselusuri, orang ini semasa hidupnya mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran, belajar dan mengamalkan Al-Quran. Ternyata jasadnya masih utuh dan masih wangi. Bisa kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah, kisah-kisah tersebut sudah banyak dan itu adalah cerita asli. Memang Al-Quran ini akan meningkatkan kualitas kehidupan seseorang, bukan hanya di dunia tetapi juga nanti di akhirat. Al-Quran menjadi syafi'an li ashabihi, syafaat bagi yang membacanya, syafaat bagi yang menjadi sahabat Al-Quran di dunia, baik dengan membacanya, ya, menghafalkannya, mengamalkannya, mentadaburinya, atau mendukung program-program yang berkaitan dengan Al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala allamal Quran, nikmat yang besar juga adalah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat berupa Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu Allah menceritakan tentang nikmat penciptaan sebagai manusia. Allamal Quran khalaqal insan. Jadi manusia, kita diciptakan sebagai manusia, ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Perhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Apakah hewan, tumbuhan, tidak diberikan akal, tidak diberikan nafsu dan lain sebagainya. Tapi manusia diberikan akal, diberikan nafsu, diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu membedakan antara yang baik dengan yang benar, antara yang tidak baik dengan yang baik. Kita diberikan kelebihan di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan bahwa manusia ini adalah khalifatu fil ard. Ya, khalifah di bumi ini.
Kita ditugaskan untuk memakmurkan bumi ini, ya, secara fisik ataupun non fisik. Secara fisik, ya, tidak merusak bumi, menjaga bumi. Secara non fisik tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini adalah khalifatu fil ardh. Kita ini khalifah, ya. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang jumlahnya begitu besar, ya, semuanya tidak mendapatkan predikat derajat setinggi manusia. Ya. Allah menciptakan hewan untuk siapa? Untuk manusia. Allah menciptakan tumbuhan untuk manusia. Semua yang Allah ciptakan di bumi ini adalah untuk kita. Maka di sini Allah mengatakan bahwa khalaqal insan, bahwa nikmat diciptakan manusia adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kekal dan abadi. Ya, pekan sebelumnya kita sudah membahas bahwa kekekalan itu milik Allah. Tetapi ketika manusia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, juga bisa kekal nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan sampai kapan? Tidak ada pertanyaan sampai kapan. Ya, yang namanya kekal, ya, itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, ya, yang sudah beriman dan melakukan amal soleh selama di dunia ini. Ini nikmat Allamal Quran khalaqal insan. Jadi Al-Quran sebuah nikmat. Diciptakannya kita sebagai manusia juga sebuah nikmat. Maka jangan pernah disia-siakan. Makanya tidak salah kalau Allah nanti mengulang sampai 31 kali, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan wahai manusia? Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah allamahul bayan. Nikmat mampu berbicara. Ya, kita berbicara dipahami orang lain itu adalah sebuah nikmat. Bahkan ketika di antara saudara kita tinggal di suatu negara yang kita bukan bahasa kita yang asli, tetapi kita bisa saling memahami, itu adalah sebuah nikmat. Mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita berbicara, bisa saling memahami ini kita anggap biasa dan bukan sebuah nikmat. Coba bisa dibayangkan kalau ada seorang anak yang lahir dari pasangan di mana anak tersebut terlambat di dalam berbicara. Sudah usia sekolah dasar misalkan, tidak mampu berbicara dengan lancar. Di situ orang tua pasti akan merasa bahwa berbicara itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Ada anak-anak memang yang terlambat di dalam berbicara. Berapapun biaya, ya, untuk mendatangkan seorang terapis atau untuk bagaimana anak ini bisa bicara seperti anak lain yang secara normal, berapapun biayanya pasti akan dikeluarkan. Tentu akan dikeluarkan bagaimana anak tersebut bisa normal dengan anak-anak yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat, ya, ada di antara anak-anak kita yang mungkin terlambat berbicara, ada yang tidak bisa mengucapkan huruf dengan benar. Ternyata itu adalah sebuah nikmat. Nikmat berbicara, nikmat pembicaraan kita bisa dipahami orang lain, ya, kita bisa bicara dengan baik, dengan benar, itu adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebuah nikmat. Maka seseorang ketika berbicara harus ada standar yang baik, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berbicara ini adalah sebuah nikmat. Berkata yang baik atau lebih baik diam. Jangan sampai nikmat bicara ini digunakan dalam hal yang salah. Ghibah, mengadu domba antar sesama muslim, ya, saling memfitnah, saling menebar kebencian, kedengkian dan lain sebagainya.
Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Allamahul bayan. Berbicara adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang kehidupannya mungkin normal, biasa, ini menganggap bukan seperti nikmat yang besar. Tetapi bagi orang yang mempunyai kekurangan dalam hal berbicara, atau salah satu anggota keluarganya ada yang terlambat di dalam berbicara, dia akan sadar bahwa berbicara, bisa saling memahami adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua nikmat penciptaan kita, diciptakan sebagai manusia. Yang ketiga nikmat berbicara. Jadi bicara ini sebuah nikmat. Kita bisa mengucapkan kata, itu sebuah nikmat. Maka ucapan yang kita lakukan, yang kita ucapkan adalah hal yang baik, ya. Kalau perlu kita ucapkan dengan perbanyak berzikir, membaca Al-Qur'an, ya. Berbicara dengan hal-hal yang baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nikmat selanjutnya di dalam surat Ar-Rahman ini adalah nikmat matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 5 ini, wasyamsu wal qamaru bihusban. Ya, syams itu apa? Matahari dan rembulan